Shalom. Kembali lagi kita berada di podcast Sekolah Minggu Online GSC Cerita Kumlawang. Mari kita memuji lagu Selamat Pagi Bapak. Tuhan, karena Kau telah berkati kami dalam minggu kemarin Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan dan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita sambung pujian yang mengatakan happy ya ya ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan malam
puji-pujian ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, kita boleh dapat kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Allah pada saat pagi hari ini adalah persembahan hidup yang benar. Bagaimana sih persembahan hidup yang benar itu? Kalau pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, di mana pada saat bangsa Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka harus mengorbankan binatang sebagai persembahan. Tetapi bersama saat sekarang ini, Tuhan Yesus berkemurahan, Dia sudah mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya untuk persembahan kepada Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kita diajar oleh firman Allah supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ayat yang pertama dikatakan, Roma pasal 1 ayat pasal 12 ayat 1 dikasih di sana. Karena itu saudara-saudaraku, demi kehormatan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pagi hari ini kita diharuskan oleh Tuhan mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bagaimana caranya mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan? Dalam tubuh kita itu ada 5 panca indera, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada hidung. Itulah yang harus kita persembahkan kepada sebagai persembahan yang hidup. Contohnya begini, mulut kita itu kita pakai untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Mulut kita tidak dipakai untuk jelek-jelekin orang, tidak dipakai untuk mengumpat, tetapi melalui mulut kita itu kita dapat memuji Tuhan, kita dapat bersaksi tentang cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Itu adalah mempersembahkan mulut ini kepada Tuhan. Terus kaki kita, Tuhan karuniakan kaki kepada kita untuk apa? Untuk kita pergi ke gereja, untuk kita memberitakan Injil kepada teman-teman, kepada dari dimanapun kita berada. Kaki kita itu dipakai untuk memberitakan Injil sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu kaki. Dan yang sekarang tangan untuk apa? Tangan untuk memuji Tuhan, bukan untuk nyolong, bukan untuk mencuri, tetapi kaki kita, tangan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang apa lagi? Tadi ada mulut, telinga kita kira-kira untuk apa? Apakah untuk mendengarkan gosip? Tidak, tetapi telinga kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan puji-pujian bagi Tuhan. Terus apa lagi? Untuk mendengarkan berita-berita yang positif, itu menjadi wawasan kepada kita yang dapat memberkati kita, yang dapat memberkati orang lain. Biarlah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Tubuh kita itu kita pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Kita tidak ingin hidup kita itu binasa karena melalui mulut. Kita tidak ingin hidup kita itu hancur karena mulut. Sekarang banyak sekali anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang berdosa karena mulutnya. Mulutnya karena apa? Karena itu dipakai untuk mengumpat, untuk melawan orang tua. Tetapi pagi hari ini firman Allah mengajar kepada kita, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Oleh sebab itu, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari firman Allah untuk mempersembahkan tubuh kita ini, tubuh kita yang hina ini untuk kepada Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Melalui mulut kita dapat bersaksi, melalui mulut kita dapat memuji Tuhan, melalui mulut kita dapat membesarkan nama Tuhan. Kita boleh belajar dari firman Allah untuk menyaksikan cintanya Tuhan selama
kita hidup di dunia ini. Yang kedua, kaki kita pakai untuk pergi ke gereja, bukan untuk jalan-jalan ke mall, bukan untuk jalan-jalan ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya, tetapi kaki kita pakai untuk melangkah pergi ke gereja, puji Tuhan. Terus tangan kita kita pakai untuk bertepuk tangan, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk nyolong, bukan untuk mencuri, tetapi anggota tubuh kita itu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sekarang mulut kita pakai untuk bersaksi, untuk menceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain, kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi persembahan yang hidup. Tadi dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Otomatis kalau kita mempersembahkan persembahan itu, kita harus mempersembahkan yang benar-benar yang baik, bukan yang jelek-jelek kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita, anak-anak remaja, anak-anak tua remaja, anak-anak madya, kita belajar untuk mempersembahkan tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak, di rumah misalnya, kalau kita disuruh oleh orang tua, jangan ngomel, jangan pernah kita bersungguh-sungguh, jangan pernah kita membantah pada orang tua kita. Tetapi melalui mulut kita boleh berkata, iya mama sebentar saya akan mengerjakannya. Jadi mulut kita diberkati oleh Tuhan. Terus kalau misalnya orang tua kita bikin salah, ada kesalahan, mungkin saudara kita, karena mulut kita mengumpat dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata kebun binatang. Tidak boleh seperti itu. Tetapi ialah anak-anak Tuhan selamat madya yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita dapat mempersembahkan tubuh kita melalui mulut kita. Kita dapat mempersembahkan tubuh kita melalui pandangan mata kita pakai untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Bukan mata kita pakai hal-hal yang jorok-jorok, hal-hal yang berbau pornografi. Tidak seperti itu. Tapi mata kita boleh memandang kemuliaan Allah, kita boleh memandang kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa itu di dalam kehidupan kita, sehingga melalui tubuh kita, melalui hidup kita dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Allah pada saat pagi hari ini mengajar kepada kita supaya kita boleh dapat melihat kemuliaan Allah yang sangat luar biasa melalui hidup kita, melalui tubuh kita. Ayat hafalannya dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua saya akan bacakan. Demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Inilah anjuran firman Allah, supaya kita tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Janganlah engkau sama, dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia di sana boleh melongolak orang lain, boleh memfitnah orang-orang, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh hal itu kita lakukan, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mempersembahkan hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya kemuliaan nama Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dikatakan dalam ayat yang kedua, janganlah engkau sama dengan dunia ini, atau janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi selama ini, kalau mungkin selama ini sepanjang tahun 2020 yang sudah kita lewati, kita seringkali belum mengumpat, kita seringkali ngomel. Pada pagi hari ini kita berusaha untuk mengubah cara hidup kita. Walaupun kita masih kecil, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak sekolah madya, kita harus tetap menjadi berkat melalui mulut kita. Kita menceritakan cintanya Tuhan.
kita boleh bersaksi kepada Tuhan bahwa kaki kita itu kita pakai untuk beribadah, bukan untuk pergi ke mall, untuk pergi ke bioskop untuk nonton, tidak. Tetapi kaki kita pakai untuk melangkah pergi ke gereja. Tangan kita juga kita pakai untuk melambai kepada Tuhan, membesarkan mata melalui lambaian tangan kita. Kita bersorak untuk Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Biar firman Allah pada pagi hari ini tidak saya panjangkan, kita belajar daripada firman Tuhan supaya kita boleh mengubah hidup kita. Kalau mungkin pada waktu lalu kita seringkali marahin orang tua, kita seringkali marah-marah kepada orang tua. Pada pagi hari firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi berkat melalui mulut kita, enggak lagi marah-marah kepada orang tua, enggak lagi ngomel, tetapi kita belajar taat, kita belajar supaya Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga buat renungan firman Allah sekolah minggu Madya. Pada saat pagi hari ini Engkau mengajar kepada kami agar kami boleh dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, ampuni mulut lidah bibir kami yang seringkali kami berdosa kepada Tuhan. Pagi hari ini kami berjanji di hadapan Engkau, kami akan mengubah setiap karakter sifat-sifat kami yang kurang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai kehidupan kami semua anak sekolah minggu kelas Madya, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Melalui kaki kami senantiasa pergi ke gereja beribadah. Melalui tangan kami senantiasa kami selalu bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Begitu juga melalui mulut kami Bapak, biar mulut kami senantiasa Engkau pakai menjadi berkat. Melalui perkataan-perkataan kami boleh diajar oleh firman Tuhan untuk lemah lembut, kami boleh diajar oleh firman Tuhan untuk senantiasa berlaku positif. Terima kasih Bapa dalam surga untuk nasihat firman Allah yang sudah kami dengar. Engkau boleh memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami di sekolah, memberkati teman-teman kami yang lain Bapa. Ajar kepada kami untuk kami boleh mempersembahkan tubuh kami yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.